nih Sobat Asik, kita baru aja lihat nih cuplikan-cuplikan video tentang kuliah kerja nyata yang ada di kampus kita, yakni Institut Agama Islam Nusantara As-Siddiqiyah. Karena emang baru aja beberapa minggu lalu kampus kita itu ada pelepasan KKN untuk kakak-kakak tingkat di semester yang nanti akan kita tanyain sejelasnya nih. Nah, tapi banyak banget nih, aku udah yakin pasti ada juga teman-teman di luar sana yang belum terlalu paham karena tentang kuliah kerja nyata itu sebenarnya kayak gimana, terus nanti pembagiannya itu kayak gimana. Karena sering banget ya kita dengar ada cerita-cerita yang cinlok ketika KKN ya. Ini nih, sebentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol santai barengan sama dosen yang kali ini punya peran luar biasa di KKN angkatan tahun 2023 ini. Langsung aja kita sapa yuk. Ada Bapak Yajid Latif MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Silvi. Dari tatapan matanya dari awal udah bikin salting banget. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat Bapak ya. Aktivitas hari ini gimana nih Pak? Aktivitas seperti biasa harian. Kalau pagi seperti biasa. Seperti biasa ya. Sore di kampus. Tapi sebelumnya karena saya dengar ya Bapak tahun ini adalah ketua panitia dari KKN terpadu di Institut Agama Islam Nusantara As-Siddiqiyah ini. Jadi makanya pengen tahu banget nih tentang KKN itu konsepnya seperti apa. Terus apalagi tahun ini ada bedanya nggak Pak sama tahun-tahun yang kemarin? Kebetulan untuk tahun ini memang jadi panitia itu kebetulan. Kemudian untuk kegiatannya ini kan di semester 7 ya. Semester 7 itu kan udah waktunya kegiatan KKN. KKN itu 6 SKS. Nah, untuk kegiatan ini memang setiap tahun diadakan untuk mahasiswa semester 7. Semester 7. Jadi memang setiap tahunnya di kampus kita ini kalau udah masuk semester 7 dari awal itu udah langsung ke KKN atau kuliah kerja nyata. Nah, kalau untuk waktunya ini biasanya berapa hari Pak dalam setiap KKN per tahunnya? Kalau untuk KKN itu minimal 6 minggu atau maksimalnya 8 minggu. 6 sampai 8 minggu. Rata-rata yang paling sering banget gitu ya, biasanya berapa Pak? Kisaran 7 sampai 8 minggu. 7 sampai 8 minggu. Ya, kalau hitungan harinya mungkin sekitar 40 hari. 40 harian. Makanya wajar Pak ya kalau sampai ada yang sinolog gitu. Karena kan biasanya kalau KKN itu kan mulai dari yang nggak kenal sama sekali atau gimana Pak? Kalau di kampus kita kira-kira pembagian per kelompok KKN itu gimana Pak? Ya, untuk di kampus kita ini dibagi per prodi ya. Per prodi. Jadi distribusi prodinya itu macam-macam. Jadi setiap kelompok ada prodi TPI, kemudian ada prodi MPI, PGMI, kemudian ES dan HES. Jadi itu nanti digabungkan jadi satu semua, perwakilan dari prodi-prodi, semua prodi gitu. Itu salah satunya itu. Kemudian yang lainnya mungkin dari distribusi mungkin keilmuan yang ditekuninya. Jadi distribusinya itu setiap kelompok itu rata-rata sama. Sama. Oh, berarti tidak ada istilah saling melengkapi Pak ya? Karena sama yang punya keahlian di bidang yang sama gitu atau gimana Pak? Untuk KKN ini kan pengabdian kepada masyarakat ya. Jadi biasanya itu masyarakat itu tahunya mahasiswa itu bisa segalanya. Makanya dari situ dibuat pembagian atau mungkin pembagian yang pas sehingga nanti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bisa terpenuhi. Oh, seperti itu. Ya. Jadi mungkin ada yang punya skill di bagian ini sama yang jadikan satu supaya menjadi sebuah kelompok yang sempurna. Oke. Seperti itu. Oke, baik. Terus kalau di kampus kita kan baru aja beberapa minggu Pak ya, ada pelepasan kelompok-kelompok semester 7 yang KKN di daerah-daerah tertentu gitu. Nah, untuk rangkaian kegiatan dari KKN sendiri itu mulai dari apa aja nih Pak? Sebenarnya di semester 7 ini ada 2 mata kuliah. Yang pertama itu PPL dan PKL, ya, itu 4 SKS, kemudian dilanjutkan dengan KKN. Ini 6 SKS. Jadi sebelum pelaksanaan KKN ini kemarin sudah dilaksanakan kegiatan PPL dan PKL. Nah, kemudian udah selesai kegiatan itu baru dilanjutkan dengan KKN. Nah, sebelum kegiatan KKN ini
ada kesiapannya untuk para peserta. Oh, jadi ada mungkin kelas atau pembekalan gitu Pak ya? Yang pertama adalah pembekalan untuk calon peserta KKN. Kemudian setelah itu para peserta untuk survei di lokasi. Oh, yang lokasi dari kelompok itu masing-masing Pak ya? Ya, dari kelompoknya masing-masing. Terus kalau cek lokasi gitu Pak ya. Nah, pembagian lokasi itu kan dari panitia. Benar. Kalau kebetulan Bapak sekarang ketuanya. Nah, saya pengen tahu nih Pak. Dari tahun ini semester 7 ini kira-kira ada berapa kelompok dan ada berapa wilayah yang dikunjungi untuk KKN? Untuk tahun ini agak beda ya dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu kan 1 kecamatan. Kalau tahun ini ada 2 kecamatan. 2 kecamatan. Alasannya mungkin ada alasan atau tidak nih Pak? Ini salah satu bagaimana untuk bisa lebih mengembangkan sosialisasi kepada masyarakat. Itu salah satunya. Kalau kecamatannya tahun ini kemana aja? Yang pertama di Kecamatan Teluk Gelam, kemudian yang kedua di Kecamatan Pedamaran. Di Pedamaran. Ya. Kalau tempatnya ada berapa titik? Masing-masing ada 2 desa itu kan. Ada kalau di Pedamaran itu ada desa SP4 Burnai Timur gitu kan. Kemudian yang satunya Sukapulih. Di Sukapulih. Kemudian yang Teluk Gelam itu ada SP1 Bumi Harapan dan SP2 Pancatunggal Benawa. Kira-kira mungkin ada 6 atau berapa nih Pak? Kelompoknya ada 4. Oh, ada 4. Ya, 2 di Pedamaran dan 2 di Teluk Gelam. Oke, lumayan lah Pak ya. Di sana tuh 6 sampai 8 mingguan. Dengan orang yang mungkin baru aja dikenal. Ya, sebagian mungkin baru dikenal. Sebagian baru dikenal. udah kenal gitu. Terutama untuk itu sih Pak, ke wilayah atau tempatnya sehari-hari gitu kan, yang mungkin jauh dari kebiasaan yang sering dijumpai gitu. Dari sebelum KKN kan di rumah sendiri udah biasa gitu Pak ya, dengan lingkungan-lingkungan yang seadanya. Ketika di tempat KKN kan ada perkenalan lagi, terus ya mencocokkan dengan wilayahnya. Dan di sana juga pasti ada program-program ya Pak. Ya, itu salah satu upaya peserta atau mahasiswa itu sendiri untuk survive. Jadi selama ini mungkin di kampus dia sudah mendapatkan teori keilmuannya. Nah, sekarang di masyarakat bagaimana dia bisa bersosial dengan masyarakat, dengan keilmuan yang dimiliki, bagaimana bisa menghargai orang lain kan seperti itu. Iya, seperti itu. Ya. Karena memang rasanya kalau cuma di wilayah kita tuh agak kurang, istilah kata tuh kalau sekarang banyak kurang jauh gitu ya mungkin kayak gitu. Karena kan kalau misalnya di wilayah kita tuh ya udah hidupannya cuman gini-gini aja gitu. Emang kita perlu sih untuk mengenal lingkungan-lingkungan yang agak jauh gitu dari wilayah kita. Terus kalau Bapak sendiri kan, Bapak kebetulan tahun ini jadi ketua panitia Pak ya. Ketua panitia. Saya juga penasaran nih sama Bapak. Kira-kira nih Bapak sehari-harinya ngapain aja? Tadi udah disinggung di awal ya. Iya, singgung di awal nih. Kan pengen tahu lebih jauh gitu tentang Bapak nih. Iya. Apa ya ini? Apa nih? Kalau ceritakan dari awal nanti nggak selesai nih. Ya, kayaknya kita punya waktu luang untuk Bapak gitu. Ya intinya poin intinya aja ketika hariannya mungkin di kampus IAIN Asyidikiyah. Setiap hari Bapak ya? Ya, setiap jam kerja. Terus kalau untuk di kampus sendiri, boleh tahu ya Pak ya? Bapak kira-kira ada tugas tambahan lagi selain dosen atau gimana? Selain dosen kebetulan jadi Kaprodi ya, Kaprodi Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam. Untuk tahun ini. Untuk tahun ini. Karena kemarin dengar-dengar juga Bapak ya, tahun ini tuh pendidikan agama Islam bukan Pak ya, luar biasa. Nah, kalau Bapak sendiri sebagai Kaprodi gimana nih Pak? Ya ini sebenarnya tanggung jawab baru ya. Ya bagaimana nanti selain kuantitasnya yang banyak, itu kan yang penting juga, nggak kalah penting adalah kualitasnya. Bagaimana kita bisa menyiapkan calon-calon guru agama Islam. Guru agama Islam. Kira-kira kalau untuk jumlah keseluruhan berapa nih Pak? Mungkin hampir 200-an ada Pak ya? Ya, saya kira lebih dari 200. Lebih dari 200. Tapi kan untuk PAI itu sendiri tahun ini belum melaksanakan KKN. KKN Pak ya. Jadi untuk KKN tahun ini kira-kira program studinya apa saja Pak? Nah, baru 5 prodi, ada TBI. TBI itu bisa dijelaskan Pak? Bahasa Inggris ya, tertulis bahasa Inggris. Kemudian
pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, kemudian MPI, manajemen pendidikan Islam, kemudian ada ekonomi syariah, kemudian hukum ekonomi syariah, kemudian ada satu lagi apa Pak? Apa ya? Iya. Oh ya, PAI ya, belum tahun ini belum. Iya, belum. Jadi Ya, hanya ada 5 program studi Bapak ya. 5 program studi jadi 4 kelompok dan sekarang di 2 kecamatan. 2 kecamatan di 4 desa. Di 4 desa. Nah, kan tahun ini beda ya Pak ya, ada di 2 kecamatan. Kalau tahun kemarin kan 1 kecamatan nih Pak. Kira-kira di kecamatan mana yang tahun kemarin Pak? Tahun kemarin di Kutimur, di wilayah apa? Wanasari. Itu kalau untuk kelompoknya sendiri lebih banyak yang tahun kemarin atau tahun ini meningkat atau gimana Pak dari perkembangan kelompoknya? Dari tahun kemarin saya kira jumlahnya lebih banyak tahun ini. Oh, lebih banyak tahun ini? Ya, karena satu kelompok udah lebih dari 22. Satu kelompoknya lebih dari 22? Ya, 22, ada yang 23 kayaknya. Nah, kalau misalnya kelompok itu ada apa Pak ya, batasan tertentu atau tidak untuk per masing-masing kelompok Pak anggotanya? Itu tergantung dari panitia, tergantung dari apa potensi mahasiswa itu sendiri. Oh, jadi tahun ini rata-rata 20, 22 seperti itu? Paling banyak 23. 23 di antara 4 kelompok ini Pak ya? Ya. Oke, ada 22 sampai dengan 23 di kelompok. Nah, untuk sejauh ini Kak sudah beberapa nih Pak, kira-kira berapa hari di daerah yang KKN? Kita mulai tanggal 20 itu hari pertama ya. Kemudian nanti diakhiri di tanggal 30 bulan Desember. 30 bulan Desember. Sekarang berarti sudah memasuki hari ketiga. Nah, Bapak kan ada sebagai ketua. Jadi selama 3 hari ini kira-kira sudah ada yang terlihat belum Pak dari program-program KKN yang sudah diluncurkan ke daerah-daerah tertentu? Kami sebagai panitia itu kan di bawahnya ada apa DPL ya? Ada struktur DPL. Nah, DPL itu yang mendampingi khusus dari masing-masing kelompok. Nah, dari 4 kelompok itu nanti sudah didampingi oleh DPL masing-masing. Nah, mungkin progresnya yang awal ini baru tahap silaturahmi, pengenalan programnya, gitu, melengkapi administrasi di posko seperti itu. Oh, berarti mungkin 3 hari ini baru aja silaturahmi atau mungkin survei Pak ya ke wilayah. Survei malah sebelum. Oh, sebelumnya? Ya, sebelum. Sudah survei sebelumnya. Ya, jadi mungkin tahapannya yang pertama adalah pembekalan. Setelah pembekalan baru survei. Setelah survei baru pelepasan. Nah, pelepasan ini nanti yang ngantarkan ke lokasi itu adalah DPL. Menyerahkan ya peserta kepada kadesnya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, DPL itu apa, seperti apa, dan DPL itu dari mahasiswa atau dari kalau DPL itu dari dosen. Dari dosen Pak ya? Di SK-kan oleh lembaga untuk mendampingi setiap posko atau setiap desa. Oh, berarti setiap posko itu sudah ada dosennya masing-masing. Ya, satu DPL. Yang sudah ikut terus setiap kegiatan intinya KKN. Selalu mendampingi setiap kegiatan, selalu untuk diskusi atau komunikasi, koordinasi terkait dengan kegiatan-kegiatan di lapangan. Yang ada di lapangan. Nah, kalau Bapak menjadi panitia KKN tahun ini, kira-kira yang paling berharga nih untuk Bapak apa nih Pak? Kan punya rasa yang atau gimana gitu, bisa Bapak sampaikan gitu mungkin? Mungkin apa ya? Ketika saya menjadi ketua panitia KKN ini, bagaimana untuk mengantarkan anak-anak ya, bagaimana untuk memposisikan anak-anak agar di masyarakat itu memang benar-benar berguna, karena memanfaatkan. Ya, KKN itu adalah pengabdian kepada masyarakat agar bisa menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Ya, jadi bagaimana anak atau mahasiswa atau peserta itu bisa survive di desa, kemudian bisa diterima masyarakat. Ketika dia pulang nanti, ya masyarakat itu merasa keberatan, artinya dia sangat dibutuhkan di masyarakat. Ya. Ketika ditinggal pulang merasa kehilangan, seperti itu Pak ya. Terus kalau Bapak sendiri mungkin punya apa ya kesan atau gimana gitu. Nah, Bapak dulu kan juga pasti pernah KKN ya Pak ya. Saya pengen tahu nih, kira-kira semasa KKN Bapak yang 6 sampai 8 minggu
Bapak ada apa ya? Mungkin yang benar-benar kegiatan yang mungkin susah dilupakan gitu Pak, yang benar-benar teringat di ingatan Bapak sampai sekarang, kira-kira apa Pak? Waktu S1 dulu ya, memang dulu KKN ya, cuma ketika kami dulu KKN KKN-nya di sekolah. Jadi, sekolah di daerah tersebut. Di daerah tertentu. Jadi ketika pengabdian kami di sekolah, bagaimana untuk mengabdi di sekolah itu, ya mungkin dari programnya, kemudian dari kegiatan yang perlu dikembangkan seperti itu. Iya. Ya, jadi kalau kesannya ya dulu kan baru pertama kali ya. Iya. Ya sama aja masih meraba-raba kira-kira ini. Yang diraba apa nih Mbak? Apa yang kira-kira ini bener gak apa gimana ya, gitu? Bener apa enggak? Ya, kira-kira kayak gini nanti di masyarakat itu memang benar seperti ini apa enggak? Iya, kira-kira nanti masyarakat bisa nerima nggak ya kalau ada hal kayak gini gitu Pak ya? Kira-kira, cuman karena kan peraturan tertulis dengan tidak tertulis itu kan beda. Ya mungkin ada di masyarakat. Terus kalau tapi kan Bapak di sekolah Pak, bukan di masyarakat ya? Ya, tapi di situ adalah masyarakat kecil. Oh, ya, di daerah sekolah. Ya, tidak jauh dari dengan lingkungan masyarakat. Jadi mungkin misalnya kalau ada kegiatan apa yang mungkin biasanya Bapak kesusahan cari air atau gimana gitu Pak? Nggak ada masalah. Nggak ada Pak ya? Karena saya di Jawa. Oh, semuanya aman berarti Pak? Ya, aman. Selama 6-8 minggu Bapak semuanya terkesan membahagiakan atau seperti apa? Ya, kalau seusia saya dulu ya membahagiakan. Membahagiakan. Ya. Jadi kalau saya ini kebetulan saya lagi masih ada di semester 3 Pak ya. Saya kalau dengar cerita tentang KKN tuh kayaknya pengen cepet-cepet KKN Pak. Saya kira nggak pengen melanjutkan KKN. Bapak tahu nggak kenapa ya, Pak? Kenapa itu? Gini kan kalau KKN kan udah semester 7 ya Pak ya. Ya udah langsung semester 7 aja gitu. Mempersingkat gitu. Tapi bukan gitu. Oh gimana Pak? Karena setiap orang itu harus melalui langkahnya. Nah gitu. Ya. Cuman ada beberapa orang yang pengen tanpa langkah langsung sat-set sampai tujuan gitu kan. Nanti akan terkejut. Iya benar gitu. Kaget kok bisa sampai sini ya. Kemarin ngapain aja gitu. Iya, tapi nggak ada Bapak ya benar-benar yang Bapak ingat. Mungkin bikin Bapak nangis atau gimana? Ada Pak? Kalau nangis nggak ada. Nggak ada. Saya udah terbiasa. Kan jauh dengan orang tua saya. Tapi kalau saya lihat Bapak ini kayaknya pembawa kebahagiaan. Nggak tahu kenapa. Karena hidup itu harus dibawa enjoy. Iya benar sekali Pak, benar. Kalau kita nggak bawa enjoy, kayaknya bawanya ruwet terus gitu Pak ya. Tapi terima kasih Bapak, ini udah kasih kita pengalaman atau wawasan mengenai kuliah kerja nyata atau KKN. Ini kalau di kampus kita kira-kira yang angkatan keberapa Pak? Angkatan ke-9. Angkatan ke-9. Yeah. KKN temanya purple. Atau setiap tahun ya, purple Pak? Dari dulu ungu karena warna yang netral. bukan warna janda. Tapi favorit saya warna ungu Pak. Saya juga nggak terima kalau warna ungu dibilangin warna janda. Karena ungu secantik itu loh. Oke deh, terima kasih Bapak ya. Yang terakhir saya minta dari Bapak, saya pengen minta kata-kata motivasi atau kata-kata yang bikin semangat deh untuk semua kaum yang ada di luar sana. Mungkin dari teman-teman asik atau teman-teman yang berada di luar wilayah kampus kita. Silahkan Bapak. Oke. Lakukan kebaikan meskipun hal-hal yang kecil. Maksudnya gimana? Ya, karena kebaikan-kebaikan kecil itu akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang besar. Itu ibaratnya untuk berlatih. Atau mungkin sering kita dengar lakukan kebaikan dari diri kita sendiri. Ya, gitu Pak. Dari kita sendiri. Dari kita sendiri. Oke deh, terima kasih Bapak ya. Sama-sama. Ini juga perlu diingat nih untuk teman-teman di luar sana Pak ya. Mungkin teman-teman yang selain dari asik, sobat asik atau teman-teman yang ada di luar Pak ya harus diingat karena kita emang setiap hari perlu untuk melakukan sebuah kebaikan dan kebaikan itu yang paling penting harus kita mulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Dari diri kita sendiri. Nah, dari diri kita sendiri. Kalau kita mau berbuat baik tapi kitanya belum baik ya gimana gitu ya Pak ya. Oke deh, terima kasih Bapak ya sekali lagi untuk sobat asik semuanya juga selamat menikmati. Yang pengen tahu tentang kegiatan-kegiatan KKN nanti bisa disimak ya Pak ya. Di akhir podcast kita ini akan ada cuplikan-cuplikannya. Kalau tadi di awal kita udah kasih tahu rangkaian-rangkaiannya, di akhir silahkan dilihat nanti ada
kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana oleh teman-teman kita yang ada di semester 7. Yang KKN ada di desa mana tadi, Pak? SP1 Bumi Harapan, kemudian SP2 Pancatunggal Benawa, itu di Troglam ya. Kemudian SP4 Burnai Timur dan Sukapuli. Ada di desa Sukapuli juga. Mungkin teman-teman yang dari wilayah 2 kecamatan tuh juga bisa ya Pak, nanti isi-isi kolom komentar di bawah nih. Bisa mantau juga, mereka juga punya media sosial. Bisa mantau juga, bisa share juga ya Pak ya. Harus di-share. Harus di-share juga, harus pokoknya. Oke deh, terima kasih Bapak juga untuk sobat asik semuanya. Terima kasih udah simak obrolan kita sampai akhir. Jangan lupa tetap tonton terus ya semua podcast kita dan semua sosial media kita juga jangan lupa dikunjungi. Sosmednya kita Bapak bisa kasih tahu nih ke teman-teman yang ada di luar. Untuk yang apa itu? Untuk TikTok kita ada Yaya Nasidikia Hits, atau untuk di Instagram kita juga yang belum follow silahkan di follow. Jangan lupa di share semua konten-konten kita, atau juga yang belum subscribe channel YouTube kita silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifin tombolnya Pak, tombol lonceng yang ada di pinggirnya, biar selalu update. Nah, biar gak ketinggalan terus nih updatean dari kita. Terima kasih ya untuk semuanya. Sampai jumpa. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.